Ya, baiklah. Selamat sore adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 dari topik seminar teori akuntansi ini gitu ya. Jadi eh, dalam topik yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini yaitu berkaitan dengan yang namanya eh, manipulating ya and lying. Nah, jadi manipulasi dan juga kebohongan ya. Jadi ini memang manipulasi dan kebohongan itu banyak terjadi gitu ya. Banyak terjadi dalam beberapa studi ya yang difokuskan pada topik manipulasi accounting ya kan, terutama risetnya Stolowy and juga Breton tahun 2004 gitu ya. Nah, jadi nggak lepas memang yang namanya akuntansi itu praktiknya berjalan mulus gitu ya, jujur apa adanya, tidak gitu ya. Ya artinya di sini praktik manipulasi juga terjadi gitu ya. Meskipun demikian, praktik manipulasi ini timbul ya dengan dalam bentuk-bentuk yang ada gitu ya. Nah, di sini juga kita harus mengingat ya beberapa fase krisis gitu ya yang digambarkan oleh Combs tahun 99 ya di dalam accounting profesi ya, di mana menunjukkan ya terjadinya beberapa skandal-skandal ya dalam beberapa periode-periode, terutama beberapa periode yang dalam hal ini kita ketahui gitu ya. Nah, accounting manipulation. Jadi ada beberapa perbedaan teknik ya yang terkait dengan yang namanya manipulasi accounting itu. Jadi manipulasi accounting itu bahasa lainnya atau literatur lainnya disebut dengan earning management. Nah, jadi kalau adik-adik semuanya ada mengambil topik tentang yang namanya earning management, apa itu earning management? Yaitu manajemen laba katanya ya kan. Nah, manajemen laba itu adalah menurut definisi teori apa ini postmodernism accounting ini itu adalah suatu bentuk yang namanya accounting manipulation. Begitu juga yang namanya income smoothing ya. Atau juga disebut dengan apa income smoothing? Siapa yang tahu? Rindani tahu? Perataan laba, Pak. Ya, perataan laba itu ya. Jadi perataan laba itu adalah praktik manipulasi akuntansi gitu ya. Nah, jadi dia dikatakan dengan praktik ilegal. Kemudian juga uh, big bad accounting. Ya, artinya di sini mencuci besar gitu ya, istilahnya gitu ya. Jadi big bad accounting itu adalah sebuah praktik accounting manipulation. Atau juga disebut dengan window dressing. Nah, apa itu namanya window dressing? Siapa tahu? Apa itu window dressing? Ada yang tahu? Menutup jendela katanya kan, kalau dalam bahasa apa aja. Apa itu window dressing? Ya, pengkaburan laporan keuangan. Ya, itu namanya window dressing. Ya, jadi itu adalah sebuah accounting manipulation. Begitu juga creative accounting. Nah, jadi istilah namanya creative accounting itu identik dengan accounting manipulation. Ya, atau juga disebut di dalam US disebut dengan accounting shenanigan. Nah, itu adalah accounting manipulation. Nah, jika kita melihat ya beberapa prinsip-prinsip dari keagenan, bahwasanya menunjukkan bahwasanya suatu pasar itu selalu tidak efisien. Kenapa? Ya karena dalam hal ini ada informasi yang dimanipulasi, ya kan yang didapatkan terkait dengan kerahasiaan dalam pengoperasiannya, gitu ya, untuk transfer kesejahteraan antara berbagai pihak agen yang ada dalam suatu pasar ya, atau juga dalam suatu pemilik kepentingan dalam suatu perusahaan. Dan bentuk transfer tersebut itu digunakan dari ya pengecualian pihak manajemen itu sendiri atas gitu ya, atas pilihan metode akuntansi atau juga desain transaksinya. Nah, jadi di situ ya, dan menunjukkan bahwasanya mentransfer perusahaan ke dalam hal-hal lain yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah biaya politik, ya kan? Kemudian juga biaya provider
ya pendanaan untuk provider, atau juga biaya modal ya, cost of capital, atau juga manager compensation plan ya, bonus direksi. Nah, tidak lepas semuanya dari yang namanya accounting manipulation. Dalam hal yang pertama dari dua kasus ini yang menunjukkan bahwasanya perusahaan mendapatkan manfaat dari transfer tersebut dan manajer mendapatkan manfaat dari pihak ketiga ya. Nah, ini tergambar di dalam tabel figur 12.1. Kemudian juga hal lain gitu ya menunjukkan bahwasanya transfer ya secara ketidakimbangan informasi yang didapatkan oleh manajer dengan pihak-pihak para pemangku kepentingan di sini itulah menyebabkan terjadinya accounting manipulation. Dalam literatur lain bahwasanya didasarkan pada pertimbangan ya, pertimbangan dari kinerja perusahaan ya. Dan di sini juga melihat ya bagaimana accounting manipulation itu merupakan suatu target yang besar ya. Artinya memang bagian yang direncanakan. Dan earning per share gitu ya atau juga laba per lembar saham dari sebuah debt equity ratio. Nah, ini dinyatakan oleh Bretton and Tefler tahun 95 ya. Kemudian juga laba per lembar saham dimodifikasi dengan cara menambahkan ya atau juga menghilangkan ya beberapa pos-pos pendapatan atau juga menghilangkan beberapa pos-pos beban atau menambah pos-pos beban gitu ya atau disebut dengan modification of the net income ya atau juga menunjukkan beberapa item-item ya sebelum terjadinya laba bersih setelah pajak dan dikalkulasikan sehingga menjadi yang namanya earning per share. Nah, jadi di sini accounting manipulation itu terjadi, yaitu dari sisi revenue maupun juga dari sisi expense ya. Kemudian Stolowey and juga Bretton tahun 2004 ya menyatakan tujuan secara umum ya untuk memahami accounting manipulation itu dengan gambar sebagai berikut ya. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana accounting manipulation itu terjadi. Nah, ini kalau terjadinya kira-kira seperti ini. Ini perusahaan, ini masyarakat, ini pihak penyedia dana, ya kan? Ini para manajer. Nah, accounting manipulation itu ya pada sisi masyarakat yaitu dengan cara ya membentuk biaya-biaya politik. Apakah dia biaya untuk penyusunan aturan, ya cost of regulation, atau juga berkaitan dengan masalah perpajakan, itu ya. Sedangkan berkaitan dengan pihak penyedia dana, yaitu berkaitan dengan bagaimana menerbitkan isu saham baru, ya, dan juga bagaimana membuat kontrak-kontrak utang, gitu ya. Sedangkan bagi manajer berupa maksimalisasi, ya kompensasi kepada manajer berupa apa? Ya berupa meningkatnya bonus, ya, atau juga berupa opsi untuk memiliki saham perusahaan, ya. Jadi di sini manipulasi manajer yang dilakukan oleh perusahaan atau juga manajer memanipulasi kepada perusahaan itulah yang namanya bentuk manipulasi perkiraan ya. Jadi manipulasi perkiraan itu terjadi ya pada level society ya pada level fund provider maupun juga pada level yang namanya manager. Nah, jadi ketiga pihak ini yang dilibatkan gitu ya. Selain itu juga berkaitan dengan keilmuan dan juga politik ya. Di sini menunjukkan adanya batasan ya antara proses saintifik dan juga proses politikal ya. Secara teori memproposisikan bahwasanya aturan yang dihasilkan dari sebuah observasi secara sistematis dan juga dijelaskan dan juga diprediksikan terjadi ya dengan berimplikasi pada perilaku yang akan terjadi. Jadi standarnya adalah dengan memilih beberapa pendekatan-pendekatan secara politik dan juga secara fundamental ya yang menggambarkan perilaku atau juga suatu hal yang tidak diprediksikan. Selain itu juga menunjukkan bahwasanya konsep ya yang bahwasanya prediksi dan juga perilaku yang digambarkan itu dapat diprediksi ya, oleh seseorang dan juga dapat dihentikan ya dengan lampu merah ya ketika sebuah pengamatan secara alamiah atas perilaku subjek ya akan tetapi pengetahuan dari konvensi ini gitu ya, sehingga dapat disimpulkan di proses itu dilakukan secara seksama gitu ya. Jadi yang namanya
manipulasi akuntansi ini, gitu ya, manipulasi akun ini itu adalah sisa, ya, remain, ya, sisa dari sebuah batasan aturan dan juga dari batasan dari standar, gitu ya. Dari sisi lain, dia menunjukkan adanya batasan, ya, yang terkait dengan hal ini yang disebut dengan fraud, ya, dan juga didiskusikan atau juga diinterpretasikan terkait dengan aturan dan juga standar, ya. Jadi di sini adanya disebut dengan fabrication false atau upaya menghasilkan, ya, menghasilkan berupa yang namanya invoice, di mana invoice tersebut yang digambarkan dalam sebuah thread dan di dan diinterpretasikan, ya, sebagai sebuah penjualan atau juga penjualan biasa yang dianggap salah. Nah, itu terjadi, ya. Nah, ini kita melihat gambar, ya. Ya, bagaimana sebuah kerangka, ya, untuk memahami praktik dari manipulasi accounting ini yang disajikan oleh Tolley and juga Breton dalam artikelnya tahun 2004, ya. Nah, bagaimana di sini accounting manipulation itu terjadi, ya, dari sisi keterbatasan aturan, ya, atau juga dari sisi keterbatasan standar, dan juga adanya keterbatasan aturan atau juga standar sehingga menimbulkan yang namanya fraud dan juga menimbulkan yang namanya earning per share, gitu ya, dan menimbulkan yang namanya debt equity ratio. Dan selanjutnya dalam riset yang lain bahwasanya earning management itulah praktik dari accounting manipulation tadi, gitu kan. Karena kenapa? Ya, karena dengan cara meningkatkan EPS, ya, maka bagian proporsi dari pemegang saham dapat meningkat. Ya, kalau dia sudah meningkat, maka dianggap manajer itu punya prestasi, gitu ya. Sehingga yang dilakukan hal itu melalui yang namanya perataan laba, gitu kan, earning management. Termasuk juga di dalamnya adalah income smoothing atau juga big bet accounting. Nah, jadi baik itu earning management, ya, income smoothing atau big bet accounting, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah modus-modus dari yang namanya account manipulation, ya. Dari struktur limit, ya, keterbatasan atas aturan dan juga standar, ya. Nah, ini adik-adik sekalian. Selain itu juga kita melihat, ya, bagaimana praktik earning management ini. Jadi untuk memahami dari praktik manajemen ini, kita menggambarkan yang pertama adalah, ya, perusahaan itu, ya, perusahaan bagaimana menghindari yang namanya pengaruh dari pasar, ya, yaitu disebutkan dalam sintesanya Watts and Zimmerman. Kemudian juga perusahaan, ya, memberikan delay, ya, terhadap regulasi lingkungan dan juga meminimalisasi yang namanya pajak pendapatan, ya, di mana pajak pendapatan itu berhubungan dengan otorisasi publik dengan berbagai jenis, ya. Kemudian juga income smoothing. Nah, jadi dalam perataan laba, ya. Jadi perataan laba di sini dengan pengertiannya adalah, ya, bagaimana, gitu ya. Ya, menurut Ekel, in hoc, ya, didasari pada, ya, variabilitas hasil dari meningkatnya, ya, suatu pernyataan yang dihasilkan. Jadi profit dianggap apa, ya, variannya memiliki varian yang rendah, gitu ya, dibanding dengan gambaran penjualan, ya, sehingga dihasilkanlah sebuah yang namanya perataan, ya, sehingga terjadilah laba yang uh, ya, laba yang tidak terlalu berfluktuasi, ya kan, dari satu periode ke periode lain. Jadi metode ini menyajikan sebuah hasil pengujian hipotesa, ya, di mana para periset mentargetkan bahwasanya laba dalam beberapa tahun itu bisa diprediksi, gitu ya, dan juga konsekuensinya perubahannya dilakukan secara smooth, ya, artinya di sini dengan halus, ya, artinya dengan halus uh, tidak ada apa namanya, tidak ada fluktuatif, gitu ya. Dengan kata lain, inilah disebut dengan sophisticated method. Ya, ya, mungkin ada adik-adik yang mau apa, mau berdiskusi, silakan. Diberikan kesempatan. Ini ada Melinda Sriwardani. Melinda ini dari S1 mana? Melinda. Dari UMSU, Pak. UMSU, ya kan? Linda nih?
Dari USU, Pak. USU ya. Nah, kemudian Cut, dari mana Cut? Cut Nurul, Dari USU juga, Pak. USU ya. Oke. Yolanda, dari mana S1-nya? Dari Unpri, Pak. Unpri ya. Kemudian Adinda, Dari Telkom, Pak. oh Telkom Bandung. Iya, Pak. Oh, Bandung ya. Sampai juga ke sini ya. Iya, Pak. Orang Medan juga, Pak. Oh, orang Medan. Saya pikir orang Bandung. Nah, itu ya. Nah, itulah ya yang namanya praktik accounting manipulation ya, bentuk-bentuknya. Jadi bisa disimpulkan accounting smooth gitu kan, atau juga earning management gitu ya, atau juga income smoothing, itu bagian perataan. Nah, itu bagian dari accounting manipulation ya, dan diakui di dalam akuntansi itu sendiri ya, terjadi. Nah, itu. Pak, Vinka Ya, mau silakan. nanya, Pak. Ya, silakan. Cara mengetahui kalau perusahaan itu melakukan income smoothing gimana, Pak? Nah, itu untuk perusahaan melakukan income smoothing itu kan ada apanya ya, ada persamaannya kan, ada rumusnya, ada formulanya ya. Jadi misalnya tahun ini ya kan, tahun 2020 ya kan labanya 20.000. Nah, terjadinya income smoothing apabila series dari labanya gitu kan, itu diratakan. Nah, diratakan artinya 20.000 tahun depan naik 20.500, tahun depan lagi naik 30.000, tahun depan lain lagi 30.500 gitu ya. Nah, jadi itu tidak ada jurang ya, praktik terjadinya penurunan. Ya, penurunan misalkan tahun ini 20.000, tahun depannya 10.000. Nah, jadi kalau dia terjadi hal seperti itu, gitu ya, itu dilakukan dengan cara apa? Ya, dilakukan dengan cara apakah bisa menghilangkan expense, ya, pos-pos expense tertentu yang harusnya diakui sebagai expense, tetapi tidak diakui sebagai expense. Atau juga revenue, ya kan, revenue itu diakui sebagai revenue padahal belum jadi revenue, gitu kan. Nah, itu kan banyak terjadi ya. Dalam hal ini kita nggak usah sebut nama entitasnya lah ya kan. Praktik earning management itu banyak terjadi ya kan, terutama pada BUMN ya, yang beberapa tahun yang lalu yang mengorbankan kantor akuntan publik kan. Nah, itu kan terjadi dia. Ya karena apa? Ya karena dia ingin dilihat oleh pemegang saham ya kan. Dilihat oleh pemegang saham dengan melihat fluktuasi dari labanya yang dapat diprediksi ke depannya. Jadi apabila labanya tidak dapat diprediksi ke depan terjadi penurunan. Nah, itu ciri-ciri dari ya tidak terjadi yang namanya income smoothing ya, atau juga earning management. Nah, jadi dapat dilakukan dengan cara itu tadi ya, apakah menambah depresiasi ya kan, menambah expense ya, atau juga mengurangi revenue gitu kan. Nah, itu praktiknya yang namanya income smoothing. Itu ya. Jadi memang praktik ilegal ya kan. Oke. Ada lagi? Pak, mau tanya. Tadi kan ada pembahasan tentang fraud kan, Pak. Nah, Fraud, ya. untuk kita mendeteksi fraud itu terjadi itu gimana? Dan terus kalau misalnya seorang auditor gagal dalam mendeteksi fraud juga apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Itu aja sih, Pak. Oh, iya. Jadi untuk mendeteksi terjadinya adanya fraud atau tidak ya jenis auditnya ya. Jadi jenis auditnya bukan hanya general audit ya, tetapi juga jenis auditnya itu adalah ya operational audit ya, atau juga audit kinerja lakukan. Yaitu caranya untuk mengidentifikasi adanya fraud atau tidak ya. Kemudian juga sampel gitu ya. Teknik penarikan sampel auditor juga tidak dilakukan dengan apa gitu ya, dengan sampel tertentu ya, kalau bisa populasi gitu ya. Nah, dengan teknologi sekarang ya, bahwasanya bisa dideteksi kan adanya suatu fraud. Misalnya tahun lalu hanya 50 faktur ya kan, tahun sekarang 200 faktur. Nah, jadi kenapa bisa meningkat? Jadi ada software untuk menganalisa hal itu ya, fluktuasi dari jumlah faktur yang diterbitkan ya, atau fluktuasi dari invoice yang diterbitkan. Itu caranya mendeteksi adanya fraud atau tidak ya. Jadi kebiasaan ya, faktor recurring yang terjadi pada satu periode dengan periode lain
Nah, itu caranya untuk mendeteksi terjadinya fraud. Ya. Artinya di luar kebiasaan transaksi ya, kalau ada perubahan yang melonjak, nah dalam hal ini harus dilakukan penelusuran ya oleh internal auditornya. Itu cara mendeteksi dari adanya fraud ya. Jadi melihat dengan cara ya jumlah invoice yang diterbitkan ya dari yang biasanya gitu kan, apabila ada melonjak jumlahnya gitu kan, atau jumlah nominalnya, nah itu perlu perlu diotorisasi kembali oleh yang namanya internal audit itu ya, Good ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Nah, itu juga big bad accounting ya. Jadi big bad accounting sini adalah studi untuk melihat kategorinya, jenis-jenis dari manipulasinya ya. Jadi menunjukkan bahwasanya ada limit tertentu atau juga bonus tertentu ya, di mana reaksinya menunjukkan adanya beberapa seri beban ya yang disajikan, yang tersaji pada neraca ya. Creative accounting begitu juga ya. Creative accounting di sini bisa ditelusuri. Nah, kalau ada yang mau meneliti silakan ya. Mau meneliti creative accounting di sini ya dengan melihat ya. Ya dengan melihat yang disebut dengan pembukuan ya, di mana pembukuan ya tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan suatu dokumen yang sudah disimpan ya. Nah, di sini artinya adanya bukti-bukti baru yang timbul yang selama ini memang tidak disimpan ya, terkait dengan penyimpanan ya. Artinya dengan kata lain adanya pencucian pembukuan ya, atau disebut dengan choking their book. Nah, jadi buku yang asli diganti dengan buku yang baru ya, yang tidak sesuai atau yang dalam hal ini memang tidak pernah terjadi. Ya. Itulah dikatakan dengan choking the books ya, atau disebut dengan pencucian laporan keuangan. Ya. Nah, itu namanya creative accounting. Bagaimana efisiensi manipulasi dilakukan? Ya, jadi dengan cara gain and loss ya from accounting manipulation ya. Jadi dilakukan oleh ya instruksi dari para pemangku kepentingan ya terkait dengan hal itu adalah memberikan atau juga mempertanyakan ya bagaimana pentingnya ya manajer itu mengoposisikan kepada shareholder ya. Jadi stakeholder di sini ya ini adalah suatu artinya sering bertanya lah ya. Jadi para pemangku kepentingan itu harus sering-sering bertanya ya kepada manajer. Nah, itu caranya untuk mengeliminir ya dari mengefisiensi terjadinya yang namanya manipulation. Artinya apa? Ya sering-sering diawasi manajer itu. Nah, itu merupakan hasil yang dinyatakan oleh Britton 2016 dan juga Lee 2006 ya. Kemudian juga studi khusus particular studies ya. Nah, jadi particular studies juga caranya untuk meminimalisir adanya fraud, ya, adanya manipulation. Nah, di sini ya. Kemudian juga dengan cara ya far-fetched interpretation ya. Jadi dengan cara menginterpretasi apa yang disajikan dan juga tes kejujuran. Nah, jadi tes kejujuran juga bagian dari upaya efisiensi atas terjadinya accounting manipulation. Jadi situ yang dikatakan oleh Humphrey, Moffitt, ya, Burgon, and Felix ya. Jadi dengan melihat ya praktik-praktik yang tidak fair ya, kemudian juga tidak aman dan juga bertentangan dengan aturan yang berlaku. Jadi dengan cara menginterpretasikan, artinya membaca gerak-gerik lah ya, dengan kata lain. Dan juga detecting lies, ya artinya di sini kalau kita kalau kita tanya orang, tahu kita jawabannya apakah dia jawabnya jujur atau tidak atau rekayasa kan. Nah, apalagi pada manajer ya, sering-sering meeting ketahuan juga itu. Ya, apakah detecting lies, apakah bisa ada gerak-gerik yang mencurigakan atau sebagainya. Nah, itu caranya dengan cara detecting lies. Ya. Nah, baiklah, itulah saya kira yang perlu kita sampaikan ya dalam materi ini. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Yolanda ya. Vinka, Pak. Oh ya, Vinta ya. Di IDX itu kan laporan keuangan itu kan udah melalui audit kan, Pak.
benar. Apakah di IDX itu masih ada kemungkinan kecurangan-kecurangan, Pak? Ya, yang namanya laporan keuangan di IDX gitu kan, itu adalah semuanya adalah ya yang tahun sebelumnya kan yang sudah apa ya, itu tahun sebelumnya itu sudah diaudit. Nah, jadi laporan keuangan itu kan hanya menyajikan kewajaran penyajian, gitu kan, bukan kebenaran, ya kebenaran penyajian. Nah, jadi sejauh mana kalau misalkan aset sudah disajikan misalkan dengan nilai yang disajikan sebesar 1 triliun, wajar tidak, ya? Bisa nggak diidentifikasi? Bisa, dapat diketahui ya, pada tanggal cut off, ya kan? Nah, kalau sesudah tanggal cut off, ya artinya sesudah periode audit. Nah, tentu saja bukan tanggung jawab auditor ya. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang apa ya, yang dalam hal ini terjadi setelah tanggal audit, ya maka bisa aja kan kemungkinan terjadinya fraud ya. Jadi dalam periode audit itu disebut dengan penilaian kewajaran ya, bukan penilaian kebenaran atas audit. Atau kalau di dalam pemerintahan namanya kepatuhan, gitu kan, patuh atau tidak terhadap aturan yang berlaku. Nah itu. Jadi bisa terjadi ya karena sifatnya audit menyatakan kewajaran ya, bukan investigasi. Ya, jadi bukan investigatif audit, tetapi adalah audit kewajaran ya, memberikan opini, ya, sekedar opini. Nah, itu Berarti ya. auditor itu hanya melihat kewajaran laporan keuangan aja ya, Pak? Betul. Ya, Bukan dalam kebenaran. audit memberikan opini itu melihat kewajaran penyampaian pelaporan keuangan. Ya, misalkan ya kalau apa bedanya wajar dengan benar? Kira-kira bisa nggak kita interpretasikan? Ya, saya menganggap bahwasanya apa gitu ya? Gimana ya kita bilangnya? Kalau dia wajar dengan benar, gimana coba? Ada yang bisa memberikan contoh? Melinda misalnya, antara wajar dengan benar. Ya, misalkan harga gitu kan, katakanlah harga sebuah kendaraan ya, nilainya disajikan 15 juta. Kalau merek Honda wajar nggak 15 juta? Wajar aja gitu kan. Nah, tapi apakah benar? Belum tentu gitu kan. Ya, bisa jadi 13.500.000. Ya, bisa jadi 13.200.000. Nggak sampai 15, tapi dicatat 15. Udahlah, karena disajikan antara 15 dengan 13.500.000 itu dinyatakan harga yang wajar rata-rata sesuai dengan harga pasar, maka dinyatakan yang disampaikan, yang disajikan atas penyajian aset berupa kendaraan roda 2 merek Honda wajar. Belum tentu benar gitu kan. Nah, ini yang dikatakan antara kewajaran dengan apa ya. Jadi sangat tergantung pada dari sisi ininya ya, materialitasnya kan ya dalam konsep audit kan. Nah, dari sisi materialitas, 1.500.000 material tidak? Ya, kalau perusahaannya punya aset 5 triliun, 1.500.000 ya material ya, tidak material. Gitu ya. Jadi materialitas tergantung dari sudut pandang para pengguna. Nah, itu. Baik, ada lagi? Terima kasih, Pak, atas Ya, jawaban Pak. ya, terima kasih. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini. Dan nanti kita lanjutkan habis ya. Ya, sudah habis ini. Jadi siapkan nanti papernya untuk nilai UAS-nya ya. Jadi nanti UAS-nya kita publikasi ya di Scopus. Jadi perkuliahan ini menghasilkan outcome ya bagi adik-adik juga ya kan, punya akun Scopus dan juga punya karya ilmiah ya, dan itu sampai akhir ya, artinya 20 atau 30 tahun lagi ya punya karya gitu kan. Nah, itu. Dan juga sesuai dengan kurikulum apa ya berbasis OB sekarang ya, bahwasanya mengharuskan ya kita memiliki karya ya, dari outcome perkuliahan. Ya namanya juga S2 ya, berkorbanlah gitu kan selama studi kan, itu sudah pasti. Artinya ini udah lumayan kita zoom gitu kan. Kalau kita kuliah di ruangan gimana? Apakah semuanya lagi di Medan ini? Kan gitu kan. Semuanya di Medan.
Ada yang enggak? Enggak, Pak. Nah, kan gitu kan. Jadi kalau hari ini kita ke Medan udah berapa biaya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itulah perkuliahan kita dan kita sudahilah ya. Kalau tidak ada lagi, saya kira itu saja. Nanti videonya saya share ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.